Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustazah dan para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya sahibul bait Ibu Hajah sekeluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar nikmat Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kita dengan agama yang benar. Nikmat yang besar ketika kita sudah berislam, beriman, kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih kita bersyukur lagi adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengarahkan kita agar memiliki akidah yang lurus, memiliki pemahaman yang benar tentang akidah, dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih detail dan lebih mendalam. Karena ini adalah yang paling pokok, yang paling asas, yang menjadi sebab selamatnya kita di dunia hingga di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar tentang tauhid adalah belajar sesuatu yang paling penting, yang paling pokok, yang menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam. Bagaimanapun hebatnya amal-amal kita, bila akidah kita rusak dengan kesyirikan terutama, maka hebatnya amal-amal kita ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menegaskan bahwa walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku atau kepadamu dan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu bahwa siapapun yang berbuat syirik sungguh terhapus amal-amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kita menjalani hidup ini puluhan tahun, beribadah siang malam, berkorban tenaga, pikiran, bahkan harta, itu semua hilang, terhapus karena perbuatan syirik, terutama syirik yang besar. Karena syirik yang besar menghapus seluruh amal, dan syirik yang kecil menghapus amal tertentu yang ada syirik kecilnya tadi. Maka kita perlu sekali belajar tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kitab-kitab para ulama yang sudah disetting atau sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita tinggal mempelajarinya. Dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan hadis-hadis yang sahih, dikumpulkan qaul-qaul ulama. Kita tinggal membaca, mempelajari, memahami, lalu mempraktekkan.
Ini sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan tauhid ini bukan hanya dirasakan nanti di akhirat, tapi di dunia juga akan merasakan kenikmatan yang besar. Orang-orang yang menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan was-was, tidak punya pegangan yang kuat, mudah goncang, dan juga sangat lemah secara mental. Sementara orang-orang ahlu tauhid, karena begitu kuatnya pengenalan dia kepada Allah, sehingga dia betul-betul menyandarkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak tauhid adalah at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, Allah lah yang akan mengurus dan menata kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Maka inilah pentingnya kita bersama-sama mempelajari tentang tauhid, sekaligus mempelajari lawan dari tauhid, yaitu syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang istighosah, di mana istighosah adalah salah satu jenis doa. Dengan kata lain, doa yang spesifik, doa yang khusus, karena isi dari istighosah adalah minta dihilangkan dari bala, bencana, dan musibah. Sehingga kalau doa itu belum tentu istighosah, tapi kalau istighosah pasti itu adalah doa. Bila kita beristighosah kepada selain Allah, minta dihilangkan bala, musibah, bencana kepada selain Allah, ini jelas kesyirikan yang besar. Karena istighosah adalah jenis ibadah. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Bila dipalingkan kepada selain Allah, maka syiriknya adalah syirik yang besar. Ini sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk pada bab yang baru. Ini luar biasa, ini yang musibah yang banyak menimpa kaum muslimin ketika mereka menuhankan atau setidaknya menyamakan posisi makhluk seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang kita lihat dia nyembah batu atau mungkin nyembah pohon, maka kita yang alhamdulillah mungkin hidup di zaman modern yang lebih cerdas akan cepat mencerna ini orang kenapa sampai tunduk kepada batu, sampai tunduk kepada pohon, ya, dan lain-lainnya. Nah, tapi syaitan juga sangat pintar, sangat halus. Bagaimana membuat Bani Adam, manusia, berbuat syirik, tapi seolah-olah tidak. Salah satunya adalah ketika seseorang mengkultuskan figur tertentu. Saking mulianya, kemudian disanjung, ditempatkan posisinya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat halus. Nanti akan kita bahas pada bab ini. Yaitu bab tentang ayat, diawali dengan ayat Al-Quran, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi saya sangat terkesan dengan kitab tauhid ini, karena setiap babnya diawali ayat hadis. Sedikit sekali sebenarnya penjelasan dari beliau, karena penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau seorang ulama besar namun banyak berkiprah di lapangan, sehingga beliau menulis kitab cukup banyak tapi tipis-tipis. Maka ulama-ulama setelahnya yang menjabarkan dalam kitab-kitab syarahnya. Beliau hanya mencantumkan ayat hadis dan komentar sedikit atau kesimpulan, biasanya begitu. Termasuk bab ini judulnya saja dari judulnya langsung ayat, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ada dua surat di sini. Yang pertama surat Al-A'raf surat 7 ayat 191 dan 192. 191 dan 192. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan atau berbuat syirik? Ya. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan justru mereka diciptakan? Pertanyaan yang telak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak berpikir oleh Allah, kok bisa ya mereka menyekutukan Allah, menjadikan sesembahan selain Allah, tandingan selain Allah, sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu memberikan pertolongan bahkan kepada diri mereka sendiri. Ini ada kisah menarik, yaitu seorang yang bernama Amr bin Jamuh. Ini dulunya seorang yang sangat taat menyembah berhala. Salah satu berhala yang bernama Manat. Di rumahnya dia punya berhala Manat dalam ukuran kecil. Jadi berhala ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, supaya tidak usah datang ke lokasi berhala yang besarnya, di rumah mereka juga punya. Jadi bukan satu jenis berhala, itu ndak harus satu-satunya. Dibuat mirip bentuknya, kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Amr bin Jamu ini punya berhala Manat yang kecil dan terbuat dari bahan yang sangat mahal dan dirawat. Ya. Di tiap hari dielus-elus, diserbeti kalau kita ya, dilap gitu ya. Dan setiap hari disembah. Nah, lalu ada 3 anaknya, laki-laki, semuanya udah masuk Islam, tapi secara diam-diam. Mereka bertiga sangat prihatin dengan ayahnya yang sangat taat menyembah berhala ini, dan sangat menginginkan agar ayahnya ini masuk Islam. Maka akhirnya ketiganya bersekongkol membuat manuver gitu ya, berstrategi gimana ya caranya supaya bapak kita ini sadar. Maka apa yang mereka lakukan, di satu malam ketiganya menyelinap ke ruangan tempat penyembahan berhala Manat itu, lalu diambil berhala itu dan ditaruh di WC. Belepotan gitu ya. Wah, besoknya bapaknya mau nyembah, loh kok Tuhanku gak ada, kemana? Dicari, ada di WC. Marah pastinya ya, dilapi, dibersihkan, dilus-lus, dikasih pewangi, taruh lagi. Malam kedua, 3 anak ini menyelinap lagi. Diambil lagi, ditaruh di WC. Nah, karena sudah 2 kali kehilangan Tuhannya ini, maka di malam yang ketiga diintip. Karena dulu belum ada CCTV. Ya. Kalau ada CCTV kan enak ya, nggak usah ngintip-ngintip. Terekam gitu ya, atau kamera tersembunyi, spy kamera itu ya. Wah, ketahuan ternyata anaknya sendiri yang ya mengotori atau membuang berhala itu ke WC. Lalu sang anak 3-tiganya tentu sudah siap menyiapkan jawaban, karena ayahnya juga orang pinter. Ketika ayahnya marah, maka ketiganya menjelaskan, wahai ayah, kenapa Anda ini menyembah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kita buang ke WC loh, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana menolong Bapak? Ya. Seandainya ada lalat itu mencelok, kenapa mencelok nih Bu? Hinggap ya, memencelok ya, apa ya, hinggap betul ya. Seandainya di berhala itu ada lalat yang hinggap, berhala itu loh tidak bisa. Kenapa? Nah, apalagi bahasa Indonesianya itu? Menampel, menampel. Menepis, mengusir begitu ya. Seandainya ada lalat saja nempel itu gak sanggup. Kok itu disembah, lah panjenengan itu ayah, bapak, manusia lebih mulia dari batu atau dari bahan-bahan apapun itu. Coba berpikir gitu ya. Akhirnya dipikir-pikir, ya juga ya, bener ya anak-anaknya. Kemudian akhirnya masuk Islam. Nah, ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah. Apakah kalian ini menyekutukan Allah, menuhankan sesuatu selain Allah, sesuatu yang tidak bisa menciptakan, justru mereka diciptakan. Bahkan yang menciptakannya justru yang membuatnya adalah manusia yang ya pemahat atau yang dicetak ya pencetaknya gitu.
Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Fatir surat 35 ya, sebelum surat Yasin ya. Surat Fatir ayat 13-14. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlul khabir." Allah berfirman, dan sesuatu yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Gak mampu sama sekali. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Seandainya mendengar juga tidak bisa mengabulkan. Dan pada hari kiamat, yang kalian sembah, yang kalian puja, yang kalian minta tolong dulu itu di dunia, ya, mereka ya akan mengkufuri, maksudnya itu mengingkari, ya, berlepas diri begitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu kita catat adalah di sini dijelaskan yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnam wa ghairiha bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang kondisi orang-orang yang menyembah selain Allah. Nah, selain Allah di sini bisa jadi mereka itu malaikat, para nabi, berhala, atau yang lain-lainnya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang diibadai, disembah, dimintai tolong, ya, dianggap memiliki kekuatan seperti Allah, itu bisa macam-macam. Bisa para malaikat, bisa para nabi, bisa berhala dan selainnya. Mungkin dewa-dewa, ya, dewa atau dewi yang menurut mereka ada, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa jadi ini jebakan bagi kaum muslimin. Kalau melihat orang nyembah batu, wah kita langsung tolak, nggak boleh ini ya. Ada orang nyembah pohon, kita tahu ini syirik, nggak boleh ini. Masa dia sujud kepada pohon dan batu? Tapi jebakan syaitan itu sangat halus, yaitu ketika ada makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya para nabi. Saking cintanya kepada para nabi, termasuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun sesuatu yang berlebih-lebihan ini tetap tidak baik. Karena ketika terlalu mencintai, menyanjung berlebih-lebihan sampai menempatkan Rasulullah Muhammad SAW pada posisi di atas, maksudnya di atas makhluk yang lainnya, ya, yaitu posisi seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi dan menimpa kaum muslimin yang memuja Rasulullah Muhammad SAW berlebih-lebihan. Bukankah sudah ada fakta seorang nabi yang dipertuhankan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Makanya Rasulullah itu di hari-hari terakhir sebelum wafatnya, pesan-pesan yang disampaikan Rasul itu berkaitan dengan masalah ini. Rasulullah sangat khawatir sepeninggalan beliau ada orang yang memuja Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berwasiat, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam menyanjung memuji aku sebagaimana kaum Nasrani yang berlebih-lebihan sikapnya kepada Yesus, kepada Isa ibnu Maryam. Fakulu, katakan oleh kalian, kalau memanggil aku atau menyebut aku adalah fakulu, katakan Abdullahi abduhu wa rasuluh, atau Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Nah, ini akan kita bahas lebih detail karena musibah yang menimpa kaum muslimin sebagiannya adalah karena memuja Rasulullah Muhammad SAW melebihi batas sebagai manusia biasa, sampai ditempatkan Rasulullah seperti Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebelum itu ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari. Di sini dikatakan wafis sahih, dalam sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari, an Anas qol, dari sahabat Anas bin Malik. Kita tahu bahwa sahabat Anas itu 10 tahun menjadi pembantu di rumah tangganya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bercerita, Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kasrat rubaiyatahu faqala kaifa yafluhu qaumun sajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Kata Anas bin Malik, pada peristiwa perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, 700 kaum muslimin berhadapan dengan 3.000 pasukan musyrikin Mekah, di mana yang 50 personil ditempatkan Rasulullah di Bukit Romat, ya agak tinggi posisinya, dan itu adalah para sniper, penembak jitu gitu. Yang 650 langsung berhadapan dengan pihak musuh. Di awal perang kaum muslimin mendapatkan kemenangan karena sangat terbantu dengan adanya para pemanah yang 50 orang ini. Dan Rasulullah sudah berpesan, wahai para pemanah, kalian tidak boleh turun apapun yang terjadi. Apakah kami ini dibantai atau kami menang, pokoknya jangan turun. Nah, ternyata 50 orang ini ada di antaranya 80%-nya, 40 orang yang lupa, tidak taat komando. Ketika musuh berlari karena kalah, berlari terbirit-birit, yang 40 ini ikut turun karena yang dibawa pada mengambil ghanimah, rampasan perang. Dikira sudah kalah selesai. Wah, ini saatnya ngambilin rampasan perang, turun yang 40 orang, tinggal 10. Maka ternyata musuh berbalik dan pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam melingkar lewat belakang, membantai yang 10 orang di atas, lalu menyerang kaum muslimin dari belakang. Saat itu sangat goncang. Ya. Rasulullah Muhammad SAW saat itu beliau terluka cukup parah. Di antaranya kepala beliau bagian belakang ini bocor, dipukul ya sampai berdarah. Kemudian gigi geraham beliau atau gigi taring beliau patah. Kemudian ada lempengan besi yang menancap di pelipis masuk ke tulang. Dan itu tidak bisa dicabut dengan tangan. Selain nancapnya dalam juga licin, ada darah di situ. Sampai dicabut oleh seorang sahabat dengan giginya sampai giginya pun lepas. Gitu. Saking nancapnya. Karena waktu itu juga nggak sempat nyari tang, ya nggak ada. Ya. Kalau sekarang ada tang cabut. Nah, satu pelajaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW manusia paling mulia, manusia paling dicintai oleh Allah, terluka berdarah dengan luka yang parah. Makanya jangan terlalu heran dengan orang-orang yang ngaku, wah ini kebal senjata. Rasulullah dan para sahabat tidak kebal senjata. Rasulullah tetap terluka. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang hebat. Ya. Dan banyak juga orang yang mengaku kebal senjata, tapi kena pukulan jamaah pengajian ya pada sobek mulutnya itu ya kemarin. Ya pas saya diberi amanah untuk memimpin pasukan yang berjaga itu saya sampai heran banyak yang dipegangin ya. Karena luka robek-robek itu ya, kena pukulan dari jamaah. Kita sudah menahan supaya tidak terjadi keributan, tapi qadarullah terjadi juga ya di Surabaya kemarin ya, mungkin yang viral itu. Ya, di Masjid Purimas di As-Salam ya, Masjid As-Salam Purimas Surabaya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Rasulullah dan para sahabat dalam berperang mereka tidak ada yang wah saya kebal senjata, tidak makan. Lukanya Rasulullah itu sangat parah. Dan sebagai manusia biasa, beliau waktu itu yang merasakan sakit dan juga marah beliau. Sampai beliau mengatakan kaifa yabluhu qaumun sajju nabiyahum. Kaum yang melukai nabi mereka gak akan mungkin selamat, gak akan mungkin menang. Rasulullah mengatakan kaum yang telah melukai nabi mereka gak akan menang, gak akan selamat mereka itu.
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur perkataan Rasulullah tadi, yaitu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai." Wahai Muhammad, kamu tidak punya wewenang sedikit pun di sini. Jangan pernah mengatakan mereka nggak akan selamat. Bagaimana penjelasannya? Bisa jadi orang-orang yang dulu memerangi kamu itu sadar, masuk Islam dan masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan mereka kaum yang melukai nabi mereka itu nggak akan selamat. Kata Allah, siapa bilang? Ya. Kamu nggak punya wewenang sedikit pun untuk memutuskan kondisi mereka, nasib mereka, wahai Rasulullah. Jadi di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur, dan ini pelajaran bagi kita bahwa bagaimanapun beliau itu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah manusia terbaik, manusia paling bertakwa, tapi posisinya tetap sebagai manusia. Sampai-sampai Allah menegur ketika Rasulullah memutuskan pasti itu nggak selamat orang-orang yang melukai saya. Allah negur. Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak punya wewenang, tidak punya kuasa sedikit pun wahai Muhammad atas mereka. Dalam penjelasannya, kalau Allah akan menyiksa mereka itu terserah Allah. Kalau Allah memberi petunjuk kepada mereka dan mereka diselamatkan itu juga terserah Allah. Rasulullah tidak punya kuasa sedikit pun. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sesuatu yang luar biasa karena banyak orang yang terlalu tinggi menyanjung Rasulullah Muhammad SAW, seolah-olah Rasul itu bisa menetapkan apapun sekehendak hatinya. Padahal beliau juga sebagai Rasul tapi juga sebagai manusia biasa. Nah, kemudian satu lagi yaitu ketika ayat turun tentang perintah kepada beliau untuk mengingatkan keluarga beliau, Allah menyatakan wa andir ashiratakal akrobin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Maka Rasulullah memanggil suku Quraisy dan keluarga beliau dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya, ishtarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai suku Quraisy, selamatkan diri kalian. Saya tidak punya wewenang sedikit pun untuk menyelamatkan kalian. Nggak ada nanti di akhirat, wah kita kan suku Quraisy. Nah, nabi terakhir dari suku Quraisy, kita ngandalkan nabi kita. Ya. Kata Rasulullah, wahai suku Quraisy, kalian berjuang, kalian berkorban, kalian berusaha untuk diri kalian. Karena saya tidak punya wewenang sedikit pun untuk menyelamatkan kalian. Saya nggak mampu. Kemudian setelah itu Rasulullah memanggil, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku. Dalam bahasa kita, memang benar ponakanmu itu nabi. Saya itu nabi, kata Rasulullah. La ughni anka minallahi syai'a, tapi saya nggak punya wewenang sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus berusaha sendiri. Saya nggak punya wewenang. Nggak bisa hanya mengandalkan saya, nggak bisa. Kalau di dunia bisa lah mengandalkan ya. Misalkan bapaknya pemimpin, anaknya ya bisa jadi pemimpin ya. Kalau di dunia bisa ya. Di akhirat di hadapan Allah nggak bisa. Ya, nggak ada nepotisme di sana ya. Nah, kemudian Rasulullah memanggil, ya Sofiyata ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak punya wewenang sedikit pun untuk menyelamatkan kamu, wahai bibi. Walaupun saya ini keponakan kamu, saya nggak punya wewenang sedikit pun. Kamu berjuang, berkorban sendiri. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putriku yang tercinta, mintalah kepadaku harta apa saja yang kamu minta. Kalau saya punya saya kasih. Tapi di hadapan Allah nanti saya nggak punya wewenang, nggak punya kuasa sama sekali untuk menolong kamu. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian,
Beliau manusia biasa, kita juga harus beramal sendiri, tidak hanya bisa mengandalkan seperti ini tadi Fatimah, bapak bukan nabi, wis nyantai lah, gak usah neko-neko, gak usah nemen-nemen ibadah, wong bapakku nabi, mesti kok ngomong pak selamat no pak, kan gampang. Kata Rasulullah tidak bisa. Saya ini gak punya wewenang, gak punya kemampuan apapun, ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat pun, syafaat Rasulullah SAW bukan semata-mata beliau memiliki wewenang, tapi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berfirman dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa yang memiliki syafaat, ya kecuali orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat atau berhak memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kita sangat memuliakan beliau, kita membela beliau, ya bahkan kita lebih harusnya, dan ini idealnya, mencintai beliau itu melebihi diri kita sendiri. Tetapi beliau walaupun manusia paling baik, manusia paling soleh, paling bertakwa, paling kita cintai, tapi beliau tetap sebagai manusia yang tidak bisa ditempatkan posisinya seperti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau pun tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghilangkan madharat, hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Bahkan ketika Rasulullah menegaskan berkata bahwa mereka kaum yang melukai saya itu nggak akan selamat. Kata Allah, siapa bilang? Laisa, ya kata Allah tadi, laisa laka minal amri syai. Kamu tidak punya wewenang sedikit pun wahai Muhammad. Kalau saya memaafkan, dia akan tobat dan akan selamat. Kalau saya ingin mengazabnya, ya saya bisa juga. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu jamaah sekalian. Termasuk tidak semua perkara yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itu semuanya wahyu dari Allah. Ya, terutama kaitannya dalam kasus-kasus perdata mungkin kalau sekarang namanya. Ketika Rasul itu nyidang para sahabat ada sengketa-sengketa, tidak serta-merta lalu Allah menurunkan wahyu, wah ini yang benar si A, yang salah si B, tidak. Kalau itu dilakukan, bagaimana nasib kita hari ini untuk memutuskan satu perkara? Karena kita tidak dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu gambaran bahwa Rasulullah itu secara umum manusia yang juga memiliki ada kelemahan-kelemahan sebagai manusia, dan itu justru bukti keadilan Allah untuk kita. Kalau Rasulullah itu istilahnya benar-benar tidak memiliki sifat kemanusiaan di atas kita semuanya, kita yang kesulitan mengikuti dan mencontoh beliau. Misalkan kalau Rasulullah itu tidak pernah lupa, nah umatnya yang bingung Pak malah. Rasulullah itu pernah sholat asar jadi imam dan sholat asarnya 2 rakaat. Lalu setelah salam para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah anda mengqashar sholat asar tadi? Kata Rasulullah, enggak, saya lengkap tadi sholatnya. Loh, tapi 2 wahai Rasulullah. Loh yang benar, iya 2 Rasulullah. Tanya yang lain, iya 2 ya, 2 Rasulullah. Nah maka Rasulullah akhirnya berdiri, kemudian sholat 2 rakaat lagi bersama para sahabat, dan sebelum salam sujud sahwi. Nah, seandainya Rasulullah itu manusia yang super, tidak pernah lupa, misalkan dalam salah satu sifatnya nggak pernah lupa, kita yang kesulitan karena sebagai umatnya ya pelupa. Karena Rasulullah lupa, kita dapat solusi akhirnya, gitu. Ya. Kalau kisah lainnya, Rasulullah itu pernah kebablasan tidur, ya sholat subuhnya kelewat sampai bangun agak siang. Lalu Rasulullah berwudu dan sholat saat itu pula, dan mengatakan siapa yang lupa atau tertidur kemudian terbangun dan ingat, maka sholatlah saat itu juga. Nah seandainya Rasulullah tidak pernah kebablasan, nah kita sebagai kaumnya, sebagai umatnya yang kebablasan terus solusinya bagaimana? Nah jadi Rasulullah itu Rasul utusan Allah, tapi juga hamba Allah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Justru permintaan dari orang-orang musyrik waktu itu, kenapa ya Rasul yang diutus di tengah-tengah kita kok manusia seperti kita? Mereka mengatakan malihadar Rasul,
ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok aneh ya, Allah ini katanya mengutus seorang rasul kok dari kalangan kita ya, dari kalangan manusia. Dia itu makan, dia juga berjalan-jalan di pasar. Ya, tafsirnya itu beliau berdagang. Kok ada nabi, dodolan, yo mangan ya. Nah, mereka menginginkan kalau nabi itu harusnya malaikat. Ya, yang tidak punya nafsu sempurna seolah-olah begitu. Nah, kalau nabi kita itu malaikat, waduh Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang kesulitan nirunya. Jadikan teladan ya, misalkan malaikat nggak nikah, terus umatnya berarti nggak nikah semua, wah bingung juga ini. Terus malaikat nggak makan, umatnya nggak makan. Misalkan nggak tidur, misalkan ya, terus kita juga nggak tidur, sulit. Justru inilah kasih sayang Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul yang terakhir dari kalangan manusia, sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Dan beliau sebagai utusan Allah juga manusia biasa yang tidak bisa kita tempatkan posisinya seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati ketika menyanjung beliau. Memang kita sangat mencintai dan memuji beliau ya, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan sampai menempatkan posisi beliau seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini penekanan tentang masalah syirik, karena orang itu bisa jadi berbuat syirik. Yang dia sembah, yang dia agungkan itu bukan batu, bukan pohon, tapi bisa malaikat, bisa para nabi, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tujuannya kita supaya bersih dalam beragama ini, dalam berakidah ini. Kita hanya beribadah, menyembah Allah saja. Selain Allah seluruhnya makhluk. Siapapun, mau malaikat Jibril, mau siapapun selain Allah adalah makhluk. Di alam semesta ini hanya dua, Khalik, Al-Khalik yaitu Allah, dan yang kedua ada makhluk. Seluruhnya adalah selain Allah adalah makhluk. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah kita bertawakal, menyerahkan diri kita, kemudian meminta kepada selain Allah, walaupun itu kepada para nabi dan rasul, walaupun itu kepada para malaikat, walaupun itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totalitas kita ini mengabdi hanya kepada Allah saja. Bersihkan segala unsur peribadatan kita dari penyelewengan dan pengalihan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita bahas, dan selebihnya kita ngobrol atau dialog, tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Jadi tidak terlalu panjang lebar, satu bab saja, karena babnya pendek ya sudah, supaya lebih mudah dipahami insyaallah. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Oke, monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, baru saja Ustadz Abu Rosan sudah mengkaji satu tema menarik ya, dan gampang kita pahami, namun tidak menutup kemungkinan dari beberapa penjelasan tadi ada sesuatu yang perlu ditanyakan, atau mungkin juga hal-hal yang di luar penjelasan tadi tetapi masih terkait dengan kesyirikan ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada ibu-ibu dulu. Ibu ya. Jadi ibu, untuk ibu satu penanya, kemudian setelahnya nanti saya berikan kepada bapak-bapak. Kalau pertemuan yang lalu kesempatan saya berikan kepada ibu yang duduk di sebelah timur, sekarang saya berikan kesempatan yang duduk di sebelah selatan. Monggo barangkali wonten. Boten-boten. Nek boten-boten kula aturaken ingkang sebelah timur. Barangkali Ibu wonten nggih? Oh nggih. Oh nggih Bu Hajaina, nggih monggo baca. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Ustadz. Yang pertama mungkin
saya ingin menanyakan terkait sekarang itu kan banyak ada sandal Rasulullah, kemudian rambut Rasulullah yang disebut seperti itu, yang kemudian dibawa keliling Indonesia begitu Ustadz. Sebetulnya itu memang benar ada, apakah memang itu adalah seperti yang disampaikan? Terus kalau memang benar itu memang bagaimana kita menyikapinya? Kalau memang salah juga bagaimana kita seharusnya begitu Ustadz. Terus apakah itu termasuk juga dalam perbuatan yang berlebih-lebihan begitu? Karena saya juga nggak tahu sih maksudnya sikap yang paling tepat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, di akhir zaman ini kan memang publikasi itu sangat luar biasa sehingga banyak mempengaruhi orang gitu. Kemudian kita sendiri kadang merasa sulit untuk bedanya itu sangat tipis begitu Ustadz. Untuk kemudian bisa mengetahui sebetulnya ini masuk perbuatan syirik atau bukan begitu. Karena ya umumnya mereka mengemasnya dalam bentuk agama begitu kan, seperti yang Ustadz contohkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana mungkin ritualnya itu adalah ya misalnya berkorban sapi begitu, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi yang dibaca mungkin bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu kan tentunya mengaburkan kita begitu. Kira-kira adakah kiat-kiat khusus bagi kita yang memang masih sangat awam untuk bisa benar hati-hati begitu dalam membedakan apakah itu masuk dalam perbuatan syirik atau bukan. Yang ketiga, termasuk adanya sholawat-sholawat baru yang diciptakan, memang sengaja diciptakan oleh manusia begitu. Dan saya nggak tahu sih, pernah ada yang menyampaikan, saya tidak perlu menyebutkan begitu Ustadz, tapi bahwa saya memang pernah kemudian mengetahui bahwa sebetulnya itu termasuk dalam penyampaian permohonan kepada Rasulullah, bukan kepada Allah begitu. Nah, bagi kita orang awam yang mungkin mendengarnya itu kan seneng-seneng saja Ustadz karena mudah dihafal begitu. Lah, iramanya enak, kemudian dibuat kalau orang biasa habis sholat itu kan, atau sebelum sholat biasanya itu dibaca di musola misalnya atau di masjid-masjid. Anak-anak kecil juga jadi ikut-ikut begitu, tapi tanpa mengetahui artinya begitu. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu, kiranya apa sih yang seharusnya kita lakukan supaya tidak hanya ikut-ikutan begitu? Artinya dalam upaya kehati-hatian kita. Kemudian yang terakhir Ustadz, terkait dengan syafaat Rasulullah. Kan Rasulullah jelas tidak bisa menolong tadi sebagaimana kalau Allah tidak menghendaki. Tapi bahwa kita kan sangat berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat begitu, dengan seizin Allah. Nah, kriterianya apa Ustadz untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dengan mendapatkan izin pastinya dari Allah? Mungkin itu Ustadz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, 4 pertanyaan. Yang pertama terkait rambut atau mungkin sandal atau bagian-bagian dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau pakai yang sangat viral mungkin ya akhir-akhir ini. Maka sebenarnya yang pertama kita harus memastikan dulu apa betul itu peninggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa betul juga itu termasuk kayak rambut atau apa saja. Nah, ini pastinya butuh data yang valid, yang akurat ya, karena hal-hal seperti ini itu sangat mudah untuk dipalsukan ya. Seperti juga halnya banyak terjadi kuburan-kuburan yang diklaim ini kuburannya Nabi Adam, ternyata bukan. Bahkan ada yang diklaim kuburan ternyata itu adalah sarang rayap, itu pernah gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia ada kuburan-kuburan yang namanya bagus-bagus, tapi itu ternyata bukan orang, tapi ini kubur ada payungnya raja, ada kerisnya, ada pedangnya.
Nah, dan bagaimana? Ini intinya yang pertama harus dipastikan dulu apa benar itu rambut Rasulullah SAW, dan saya jika ditanya apa betul, saya juga tidak tahu ya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa itu adalah betul-betul rambut Rasulullah SAW, dari mana asal muasalnya harus jelas. Tapi yang terpenting adalah yang kedua, kalaupun itu rambut Rasulullah SAW, ya, terus apakah juga harus dijadikan jimat atau dianggap wah ini mengandung barokah dan sebagainya atau mengandung kekuatan? Nah, ini yang justru akan merusak, membahayakan akidah kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah saja masih hidup, ya, beliau secara tegas tadi Allah menyatakan secara tegas bahwa beliau ini manusia biasa yang tidak punya wewenang sebagaimana wewenang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama pastikan betulkah itu rambut Rasulullah atau sandalnya Rasulullah atau tidak. Ini juga butuh data dan fakta-fakta yang valid. Kalaupun iya, juga tidak harus diagungkan berlebih-lebihan ya. Walau bagaimanapun itu adalah sebuah benda. Ya. Sebuah benda. Ya. Dulu memang para sahabat Nabi ketika Rasul hidup itu ada sebagian yang memang mengambil bagian dari Rasulullah itu karena memang ada keunikan, kelebihan. Contohnya keringat Rasulullah SAW itu pernah diwadahi oleh seorang sahabiah, seorang wanita sahabat, karena memang wangi. Nah, kalau keringatnya kita kan nggak ada yang wadahi ya. Itu contohnya ya. Dan juga banyak di antara para sahabat itu yang ingin memeluk Rasulullah SAW karena memang cinta ya, dan juga kulit beliau itu sangat lembut sekali, luar biasa, melebihi lembutnya sutra kata para sahabat Nabi. Tapi kembali lagi bahwa apakah itu rambutnya Rasulullah ataukah itu mungkin pakaiannya atau sandalnya, dan seandainya itu betul milik Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga tidak layak untuk diagungkan, karena itu tetap sama, itu adalah benda mati yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga menghilangkan mudorot. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan kalau ada seperti itu. Wah, sampai keliling Indonesia ya dianggap sesuatu yang luar biasa. Biasa saja, sama, itu adalah benda biasa. Ini pertanyaan yang pertama ya. Terus yang kedua tadi saya perlu nyatet kayaknya ini ya. Kemudian yang kedua tentang masalah kesyirikan yang sangat tipis ya tadi pertanyaannya, karena begitu gencarnya media hari ini sehingga kesyirikan itu semakin mudah tersebar dan dengan banyak kemasan, kemudian banyak subhat, artinya kesamaran sehingga kita kadang seringkali sulit membedakan ini syirik atau bukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama kita betul-betul di zaman yang penuh dengan fitnah ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala dosa terutama syirik. Yang kedua, Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi ketika ada fenomena yang kita masih ragu, ini syirik apa bukan ya? Ini berbahaya atau tidak ya? Kalau kita belum tahu ilmunya, segera tanyakan. Nah, yang ketiga tentunya dengan belajar. Seperti kita mengkaji kitab ini, nantinya insya Allah akan secara detail membahas tentang syirik dan jenis-jenisnya. Nah, kalau sekedar syirik besar, syirik kecil, ini belum detail, tapi harus dengan contoh-contohnya. Nanti bertahap kita akan pelajari bersama. Seperti kemarin sudah membahas isti'anah, meminta isti'adzah, minta perlindungan kalau kepada selain Allah itu termasuk syirik. Istighosah kalau dimintakan kepada selain Allah berarti juga termasuk syirik. Kemudian berlebih-lebihan dalam menyanjung Rasulullah SAW sehingga ditempatkan seolah-olah seperti Allah, ini juga kesyirikan. Nah, dengan belajar ini insya Allah nanti akan semakin mengenal begitu. Jadi kesimpulannya dengan kesamaran dan juga publikasi yang sangat masif di era digital ini, kita khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Pertama, banyak berdoa. Yang kedua, banyak bertanya kepada para ulama. Yang ketiga, terus mendalami ilmu agama ini. Insya Allah Allah akan menolong kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian berikutnya tentang
sholawat, ya, semakin hari semakin banyak ragamnya ya sholawat itu. Dan ketika ada sholawat yang menyimpang, lalu diingatkan, langsung dicap orang ini gak suka sholawat. Nah, ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Dulu para sahabat, mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW. Kita akui kredibilitas mereka, keilmuan mereka, dan mereka orang Arab. Tapi ketika mereka ingin bersolawat, mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, na'rifu kaifa nusallim alaik wa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengerti bagaimana kami ini mengucapkan salam kepada Anda. Lalu bagaimana caranya kami sholawat? Para sahabat saja nanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya kami sholawat. Maka Rasulullah mengajari sholawat Ibrahimiyah itu yang biasa kita baca dalam tasyahud atau tahiyat. Ini adalah sholawat yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncullah berbagai macam sholawat. Ada yang isinya murni berisi sanjungan yang berlebih-lebihan, ada yang campuran gitu ya. Dan ini kurang dipahami oleh sebagian masyarakat kita karena diiming-iming ini fadilahnya, keutamaannya kalau dibaca 1000 kali nanti sampai oleh duit sak gepok gitu misalkan ya, atau apa ya, ada iming-iming itu. Kemudian yang kedua dinyanyikan jadi enak. Tapi kalau mau belajar tentang maknanya ini kadang-kadang ngeri isinya gitu. Ya, contohnya misalkan nih ada sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadanil. Saya sering dengar itu ya. Jadi depannya itu bagus, sholawat memang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ini sholawat isinya depannya. Nah di belakangnya ini yang jadi polemik dan ini jadi perdebatan. Ahli bahasa sudah mencurahkan kemampuan mereka untuk menjelaskan ini karena ada kalimat di belakangnya tunhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Udah apa lagi Bu? Saya enggak hafal soalnya. Itu salawat apa namanya ya? Salawat nariyah ya. Saya juga kurang paham ya kenapa dikasih nama nariyah. Nar itu artinya neraka ya. Tidak tahu maksudnya mungkin supaya selamat dari neraka atau bagaimana. Tapi penamaannya salawat nariyah. Nar artinya api gitu ya. Nah, depannya adalah isinya salawat bagus. Salawat kepada Nabi SAW. Tapi belakangnya ada kalimat tunhalu bihil uqadu. Bahwa Nabi Muhammad itulah yang melepaskan segala ikatan. Yang menghilangkan segala kesulitan, yang menurunkan hujan dan sebagainya. Ini memposisikan Rasulullah seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi permasalahan ya. Walaupun ada dari ahli bahasa, enggak maksudnya di sini sholawatnya bukan Rasulullahnya yang melepaskan ikatan, itu sholawatnya bukan Rasulullahnya. Tapi karena domirnya orang kata ganti ketiganya adalah yaitu tadi domir hu atau hi ya. Tunhalu bihi bukan ha. Kalau sholawat pasti biha. Ini permainan bahasa memang harus kita dalami ya. Nah kebanyakan dari kita ini hafal dan dengan lagunya tapi seringkali tidak tahu maksudnya. Ya. Ini banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Sholawat yang sudah kita sampaikan bahwa ini berlebih-lebihan tapi tetap dibantah. Ya namanya cinta ya kita cuma menyanjung aja nggak lebih dari itu. Tapi kalimat itu harus diralat. Ya jangan sampai menempatkan Rasulullah sampai melepaskan ikatan, menghilangkan kesulitan, seolah-olah Rasulullah yang berkuasa di situ. Ya, kemudian juga ada sholawat lain yang berbunyi anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Nah, ada kalimat anta nurun fauqa nur. Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Padahal dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi di situ disebutkan engkau adalah cahaya, wahai Rasulullah, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Ini kan juga
perlu diluruskan juga. Jadi banyak Bapak Ibu jamaah sekalian. Intinya bagi siapapun yang mengamalkan ini, monggo sama-sama dipelajari dulu isinya itu seperti apa, kemudian ditanyakan, dan lebih amannya sebenarnya banyak sholawat-sholawat yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi sendiri, itu lebih aman. Tapi kayaknya kita kurang maksimal, ini saya kurang ya. Akhirnya mencari sholawat-sholawat yang baru. Ya, ada lagi sholawat basisia, sholawat naria, sholawat apalagi ya, banyak sekali. Ya, bahkan sekarang banyak sholawat sambil joget gitu ya, sampai orangnya merem-melek gitu ya jogetnya, Masya Allah. Dan ini juga dikritik dari kalangan sebagian kiai, para gus juga mengkritis ini kok sholawat ini kok sampai joget-joget kayak gitu ya. Nah, ini sebuah fenomena pada hari ini yang sangat memprihatinkan, karena sholawat dan salam itu adalah doa kepada Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita mintakan dengan khusyuk, dengan kalimat-kalimat yang benar ya, tidak melampaui batas, tidak gulu berlebih-lebihan dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, salawat tentu dianjurkan, disunnahkan, bahkan pahalanya besar. Tetapi jika salawat itu mengandung unsur-unsur kesyirikan, di mana menempatkan Rasulullah seperti Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hindari, ganti dengan salawat-salawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini baru 3 ya. Tadi yang keempat tentang apa ya? Saya lupa. Berarti saya sudah mulai pikun ya. Ada syafaat. Ya, tentang syafaat. Syafaat itu terbagi menjadi 3. Para ulama merinci syafaat menjadi 3. Yang pertama yang disebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Syafaat agung. Di mana pada saat itu manusia berbondong-bondong datang kepada para nabi di padang mahsyar. Kita gerombolan datang kepada Nabi Adam. Kata manusia, wahai Adam, engkau adalah bapak bangsa manusia. Minta tolong engkau menghadap kepada Allah. Minta kami ini diputuskan mau kemana ini. Kata Nabi Adam, sesungguhnya hari ini Allah marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelum dan setelahnya sehebat ini. Dan saya malu dengan kesalahan saya dulu melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa menghadap Allah, saya malu. Lalu datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Semuanya menolak. Saya tidak berani menghadap Allah. Lalu akhirnya manusia mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah bersujud dengan sujud yang panjang sekali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya Allah yang tahu berapa lamanya sujud beliau. Lalu Allah meminta beliau untuk berdiri. Dan Allah berfirman saat itu, sesungguhnya dari setiap 10.000 Bani Adam yang 9.999 itu masuk neraka, yang 1 orang masuk surga. Nah, ini namanya syafaatul uzma. Rasulullah menjadi sebab diputuskannya adanya kebijakan dari Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar itu. Yang kedua, syafaat itu adalah syafaat Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau masuk ke dalam surga. Ya, tidak ada yang bisa masuk ke surga di antara hamba-hamba Allah ini sebelum Rasulullah memasukinya. Jadi seolah-olah ini manusia dan bangsa jin semuanya menunggu, gak akan bisa masuk surga sebelum Rasulullah yang masuk. Maka Rasulullah adalah manusia pertama yang masuk surga. Nah, ini syafaatnya Rasulullah. Nah, yang ketiga, syafaat umum, termasuk Rasulullah kepada umatnya, termasuk seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Syafaat itu artinya rekomendasi kalau bahasa kita gampangannya ya. Jadi kita kepada Allah meminta, ya Allah saya rekomendasikan si ini untuk selamat. Itu namanya syafaat begitu. Dari kata asyaf'u. Asyaf'u artinya menggenapkan atau genap. Dalam surat Al-Fajr ya. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal water, bukan water ya. Water, witir artinya ganjil. Nah, lawannya adalah asyaf'u, yaitu genap. Lawan ganjil adalah genap. Maka maksudnya syafaat itu menggenapkan, artinya secara istilahnya adalah
seseorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekomendasikan orang lain untuk selamat. Itu namanya syafaat. Lalu kalau itu tidak diberi kewenangan termasuk Rasulullah, bagaimana caranya kita mendapat syafaat? Jadi syafaat itu akan kita dapatkan yang pertama yaitu hanya kepada ahlu tauhid. Orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Karena untuk mendapatkan syafaat namanya menggenapkan, harus punya modal awal. Namanya ganep, kan sudah ada modalnya. Nah, kurang lengkap, dilengkapi. Gitu. Nah, kalau tauhid nggak ada, nggak punya apa-apa, yang digenapkan apanya? Nggak bisa. Jadi harus ahlu tauhid yang pertama. Yang kedua, adanya ridho Allah kepada yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Yang ketiga, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk Rasulullah Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Termasuk juga orang-orang yang mati syahid diberi jatah 70 kuotanya, 70 anggota keluarganya untuk masuk surga. Termasuk orang-orang mukmin ketika di surga, dia akan mencari teman-temannya waktu di dunia. Ternyata ada yang di neraka, maka akan meminta kepada Allah supaya temannya ini diangkat dari neraka. Itu namanya syafaat. Jadi memang ada istilah syafaat Rasulullah, bahkan termasuk syafaatul uzma, tapi itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata wewenang sepenuhnya ada pada Rasulullah Muhammad SAW. Diizinkan dulu, setelah itu Rasulullah milih siapa yang akan dapat syafaat begitu. Ya, jelas ya Bu ya. Jadi bukan tiba-tiba Rasulullah punya wewenang, wah ini selamat, ya ini tidak. Allah izinkan, mempersilahkan Rasulullah, silakan kalau bahasa kita, silakan Muhammad kamu pilih yang akan kamu beri syafaat siapa aja. Yang kamu rekomendasikan masuk surga siapa saja. Nah, jadi tetap ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari 4 pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya untuk Bapak-bapak Ustadz yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo. Atau mungkin sementara saya wakili ya. Saya akan menyampaikan pertanyaan, tapi pertanyaan titipan ini Ustadz. Pertanyaan titipan kelihatannya sepele, hanya saja kalau kita perhatikan pertanyaan ini dari sesuatu yang selalu ada di masyarakat, ya, dan perlu mendapatkan penjelasan. Sering kita mendengar orang akan melakukan sesuatu, ya, itu mencari hari baik, ya. Nah, yang ingin dijelaskan adalah, ya, apakah ada hari baik atau hari kurang baik, ya, kemudian sudah masuk ranah syirikah kalau misalnya kita mempercayai hari baik dan hari yang kurang baik. Ngaten mawon Ustaz. Oke, pertanyaan yang bagus. Bila menetapkan baik dan buruknya itu berdasarkan fakta, artinya sesuatu yang bisa dibuktikan, maka tentu tidak masalah. Misalkan begini, pas saya mau berkunjung ke rumah Ustadz, mau cari hari yang baik, yaitu pas liburan, pas gajian, misalkan begitu ya. Itu hari baik dalam arti secara hitungan manusia ya. Ada faktanya, oh ini kalau hari aktif, Senin sampai Jumat, saya harus bekerja. Nah kayaknya hari yang baik untuk berkunjung itu hari Ahad. Apalagi hari ini tanggal muda, saya habis gajian, wah bisa beli oleh-oleh dan sebagainya, contoh ya Pak. Nah kalau baiknya itu dalam kategori seperti itu, tentu ini sesuatu yang sah dan dibolehkan ya. Atau misalkan menentukan hari pernikahan, kita lihat-lihat, wah kayaknya ini enaknya nikahan ini bulan Ramadan aja ya. Pas kan salah satu dari hari 10 malam terakhir, nanti walimahnya sambil buka bersama misalkan Pak ya. Ini kayaknya hari yang bagus ini. Karena apa? Bulan Ramadan, bulan yang mulia, kemudian kita ngadakan walimah, makan-makan sekaligus acara buka bersama, dapat pahala juga memberi makan orang yang berpuasa. Terus juga harinya pas hari libur nih. Nah itu berdasarkan fakta-fakta, kalau itu dilakukan ini sah-sah saja dan boleh. Tapi yang terjadi di masyarakat kita itu bukan masalah itu.
tapi menetapkan hari ini hari keberuntungan, ini hari apes tanpa adanya fakta-fakta ilmiah ataupun data-data tadi, hanya sekedar keyakinan saja. Nah, ini kalau pernikahan ini dilakukan hari ini, setelah dihitung-hitung kayaknya ini hari nahas, gak boleh. Nah, kalau kita mengatakan bahwa hari ini hari sial, hari nahas, hari yang buruk, dalam istilah agama dinamakan at-tiyaroh atau tatoyur, menganggap sial karena sesuatu. Menganggap sial karena sesuatu. Sesuatu di sini bisa macam-macam. Sial karena kucing, lagi naik motor ada kucing nyebrang, wah ini sial nih. Sial karena burung, mau berangkat kerja tiba-tiba kok burung ini beloknya ke kiri, ini pertanda buruk ini. Kalau belok kanan kayaknya bagus. Jadi dikait-kaitkan beloknya burung dengan sial dan tidaknya. Nah, ini namanya tatoyur, menganggap sial karena sesuatu. Termasuk menganggap sial karena manusia. Gara-gara sampean ono nang kampung kene, pali kampung ini ada ono sial. Nah, misalkan begitu ya. Termasuk waktu, hari, ini hari ada sialnya nih, kalau hari ini dipilih sial, ini namanya tatoyur. Dan tatoyur ini termasuk sarana yang menuju kepada kesyirikan. Belum dikatakan syirik yang akbar, tapi syirik kecil yang mengarah kepada syirik besar. Karena di sana ada keyakinan bahwa sesuatu bisa mendatangkan bahaya. Padahal manfaat atau bahaya itu datangnya dari Allah, bukan dari hari. Nah, maka menurut Islam semua hari itu adalah hari baik. Ya, kecuali ada hari yang paling buruk, memang hari kiamat nanti ya. Satu hari itu memang paling parah ya, karena ngeri ya, mengerikan setidaknya. Maka semua hari baik. Kalaupun diperhitungkan secara ilmiah, secara data-data, monggo dipersilakan. Tapi kalau hanya sekedar mitos, keyakinan-keyakinan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini jatuhnya kepada tatoyur yang merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Sehingga masuk kategori syirik yang kecil, tapi jangan dilihat kata kecilnya, tapi syiriknya. Ya. Sehingga harus kita hindari. Ya, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Cekap. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mumpung hujan jadi nggak bisa pulang ya. Kecuali yang pakai roda 4 ya. Kalau tidak ada cukup, okay. Alhamdulillah. Okay. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kajian cukup simpel dan singkat, namun mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kajian pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, poin inti dari bab ini adalah bahwa yang memiliki wewenang memberikan kebaikan dan keburukan, mendatangkan maslahat dan manfaat hanyalah Allah sendiri, tidak ada yang lainnya. Maka selain Allah itu adalah makhluk, walaupun itu seorang nabi, walaupun itu Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau pun sebagai manusia biasa tidak berhak menentukan nasib seseorang. Ketika ada orang yang melukai beliau, beliau mengatakan pasti celaka, nggak akan beruntung. Maka Allah tegur, engkau tidak punya wewenang, engkau tidak punya kuasa wahai Muhammad. Aku akan memaafkan mereka atau aku menyiksanya, terserah aku. Jangan diponis, dikatakan mereka nggak akan selamat. Ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita pun sebagai umatnya beliau sangat mencintai beliau, sangat menghormati beliau, tapi tetap menempatkan beliau pada posisi yang semestinya sebagai utusan Allah dan sebagai hamba Allah, manusia biasa. Ini kurang lebih yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari awal hingga akhir, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.